begitu, nanti semua orang jadi enak juga. Oh kalau gua korupsi mah. Ya, sudah dengar dong soal salah satu artis ZA, yaitu suaminya ditangkap tangan oleh kejaksaan soal kasus korupsi timah. Nah, kakak sendiri melihatnya gimana itu? Ya sebetulnya melihatnya kalau dari pandangan aku sih sangat miris ya, karena dari awal kan memang hidupnya terlalu glamor gitu. Ibaratnya banyak yang konglomerat juga nggak begitu banget gitu, karena biasanya kalau orang kaya sudah lama itu mereka nggak mau show off. Tapi kan kalau ini memang ya wajar, mungkin satu usia kan memang mereka masih muda. Kedua kan pasti wajar lah, namanya orang menikah pengennya kan satu kali seumur hidup, jadi pasti pengen yang heboh banget gitu. Tapi kalau kita sudah menganalisa dari awal, kalau pandangan aku pasti ada something kalau menurut aku ya. Tapi kan kita tidak bisa berbicara atau tidak bisa menelusuri karena itu bukan ranahnya kita gitu. Tapi sebagai orang normal kita bisa menghitung, contoh kayak dia waktu menikah di Disneyland ya kan, itu kan mungkin berapa puluh miliar itu pernikahannya gitu loh. Itu cuman uang yang buat dihabiskan. Jadi kalau dipikir-pikir berarti dia punya asetnya sudah di atas ratusan miliar. Nah kalau ini kan sebetulnya gampang kalau orang hukum tuh melihatnya. Cuman memang ya alhamdulillah kan dari tahun 2015 ya kalau nggak salah memang sudah ditelusuri oleh Kejaksaan Agung, dan saat ini memang akhirnya setelah sudah ditelusuri lama, sudah dilakukan penyidikan dan sebagainya, ternyata memang ada aliran dana dan itu besarnya 270-an ya, 271 triliun. Jadi memang akhirnya sekarang menjadi tersangka dan ya udah pasti terlibat sekali gitu. Ya nggak heran kalau gaya hidupnya memang hedon, bukan crazy rich lagi, emang mungkin richnya hilang, crazy banget gitu loh. Ya gimana kalau kita megang uang, contoh dari korupsi 270 T, katakanlah dia megang 1 T aja, pasti kan 1 T dari 271. Kalau kita kerja normal mau usaha juga mau usaha apa sampai menghasilkan duit 1 T gitu. Gitu, kecuali kalau mungkin kita presiden atau memang mungkin udah konglomerat dari leluhurnya keturunan raja mana gitu. Tapi kalau kita benar-benar pengusaha, menurut aku sih pandangan kacamata aku sendiri, kalau pengusaha aja udah punya duit 1 triliun itu pasti kan permainannya udah cantik gitu loh. Nah mungkin kalau dia benar-benar pure usaha dagang tuh sampai menghasilkan duit seperti itu di usia yang masih sangat muda gitu. Ada salah satu wanita rich dari Pix. Oh iya temen aku juga. Dari salah satu diwawancarain, datang salah satu artis, dia juga menceritakan bahwa dulu juga dia bekerja di bank, bekerja kayak gini, tapi ternyata dia juga jadi tersangka. Gimana melihatnya? Iya, memang yang wanita itu juga teman aku, kita suka jalan bareng. Aku sih dari awal curiga juga, kok nih anak rajin banget ya bisa punya ini, karena banyak yang kenal kok SMA-nya juga biasa aja. Dari SMA biasa aja, terus kerja di bank, ya mungkin dapat nasabah yang memang mungkin kadang-kadang kalau kita kerja di bank itu kan dapat klien kan oke kan, mungkin ditawarin kamu bisa nggak ngelola ini ngelola itu, kemudian memang dia pintar, memang di bidangnya, sehingga akhirnya oh ya sudah, akhirnya dia bermain gitu kan. Ketika bermain mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa, makanya tiba-tiba hidupnya langsung berubah total kan. Ya udah kerjaannya cuma posting-posting luar negeri aja, udah kayak kita bingung juga nih lu kerjanya apa gitu loh, sampai punya menu changer ini itu, ternyata kan ya diduga ya mungkin pencucian uang dan sebagainya, dan apalagi udah tersangka udah pasti. Jadi memang kadang-kadang memang permainan untuk pencucian uang itu dari money laundry, dari bukan money changer gitu. Ya makanya gini loh, kita tuh sebagai manusia jangan terlalu kufur nikmat gitu. Memang uang penting, tapi kan ketika kita buat apa kita punya uang banyak, ujung-ujungnya masuk penjara juga, ujung-ujungnya pakai jaket orange, ujung-ujungnya orang akan mencemooh, lo hasil dari korupsi, gue juga bisa kalau gue bisa kayak gitu mah. Tapi kan tidak semua orang tuh kekayaan kita dibutakan oleh kekayaan. Jadi kalau kayak aku sih, aku nggak mau ya. Maksudnya gini, bukannya kita munafik gitu. Bisa aja kalau mau, contoh nih, sebagai artis, di endorse nih, ada kok yang mau endorse aku mobil Lamborghini. Tapi gue nggak mau yang gaya hidup kayak gitu, udah biasa aja. Kadang-kadang nongkrong pinggir jalan Kenapa? Karena kita membiasakan hidup tuh seperti itu. Kita nggak tahu up and down hidup ini.
kita udah yang paling crazy rich beneran, ketika ada tersandung ini mentalnya pasti hancur banget. Ketika mental hancur, aset disita, dicemooh teman-teman, terus dipermalukan seluruh masyarakat Indonesia, apalagi kita harus menjalankan hukuman. Ya menurut aku sih gila sih, itu dengan biasa yang udah mewah banget itu lebih sakit lagi daripada orang biasa masuk penjara. Kan sudah jadi tersangka dalam salah satu suami dari saudara istri. Iya. Hukuman dan akankah istrinya juga terlibat dan akan? Kalau menurut kacamata aku sih bisa terlibat kalau aku pribadi ya, karena kan gini, ikut menikmati gitu loh. Ikut menikmati itu secara sadar, entah dia tahu atau tidak tahu, tapi dia kan sudah menikmati uang hasil itu, ya kan, beli mungkin belanja ini, beli private jet, beli ini, beli itu. Karena apa? Kalau tidak begitu, nanti semua orang jadi enak juga. Oh kalau gua korupsi mah bini gua nggak kena kok, simpen aja asetnya di bini, ya kan. Dan mereka juga biasanya pintar. Contoh mungkin ada duitnya misalnya di dalam rumah sekian puluh miliar, mereka biasanya udah asetnya udah dilempar ke bank luar negeri, itu udah pasti udah. Jadi kalaupun mau diambil negara juga mereka ketawa-tawa aja, mereka pasti udah player, udah pemain. Biasanya mereka udah jago memperhitungkan. Jadi apalagi kan ini udah lama ya, udah di atas 5 tahun gitu. Jadi kalau dipikir-pikir, karena kan susah untuk melacak aset dia di luar negeri, apalagi kalau dia pakai nama orang lain gitu loh. Ya, susah banget ya kan, dan mereka pasti pintar lah. Udah nggak gampang loh, itu spektakuler banget menurut aku sampai bisa mengkorupsikan segitu triliun gitu. Dulu kan ada ya Gayus apa siapa itu, Gayus aja cuma berapa ratus miliar ya kalau nggak salah, nggak sampai triliun ya, 500 miliar apa berapa gitu, aku lupa. Nah itu aja itu masih segitu, udah kaliber banget. Ini sih dahsyat, jadi memang harus dapat hukuman seberat-beratnya. Secara hukuman dimiskinkan atau hukuman seumur hidup yang pantas buat korupsi? Pantasnya sih seumur hidup seharusnya, karena apa? Kalau cuman 5 tahun, 10 tahun memang kan untuk TPPU itu kan sekitar 15 tahun, paling lama 20 tahun ya, tergantung nanti. Tapi menurut aku sih kalau bisa seumur hidup. Kenapa? Karena ini yang baru pertama kali sih menurut aku spektakuler banget ya, bisa sampai mengkorupsi uang negara segitu besarnya, 271 T loh. 1 T aja kita udah nggak bayang, punya 1 T itu udah 1000 miliar. Orang punya 1 miliar, 10 miliar aja udah gayanya udah mentereng, apalagi ini gitu. Jadi menurut aku kalau bisa seumur hidup biar kapok gitu. Walaupun mungkin ya kayak misalnya yang cewek aku kenal, tapi maksudku ya itu kan namanya pembohongan publik juga. Lo bergaya lo kaya seolah-olah hasil lo ternyata hasil dari apa namanya hukum juga gitu, pidana juga. Hasilnya lo melakukan sesuatu yang memang tidak boleh dan dilarang, tapi lo menikmati itu malah menggaruk mengumpulkan aset-aset gitu untuk kepentingan pribadi. Itu menurut aku nggak baik gitu. Jadi memang harus dikasih hukuman yang seberat-beratnya. Dan suaminya pun juga harus diproses, karena istrinya pun juga harus. Ya harus dong, nanti istrinya pasti harus diperiksa, pasti dipanggil sama kejaksaan. Pasti, karena nggak mungkin, karena kan dia suami istri. Kita kan harus menelusuri dulu apakah istrinya ini mengetahui. Nah ini tinggal tergantung nanti kan banyak juga saksi-saksi juga yang dikumpulkan seperti apa. Biasanya juga dari data telepon apa kan juga dicek semuanya, bisa terlihat gitu. Sekarang kan kejaksaan juga memang sudah canggih ya. Jadi kita tinggal menunggu putusan nanti dari kejaksaan apakah memang sang istri ini ikut turut serta menikmati gitu kan, sampai di mana nanti kan akan diumumkan gitu. Kita tinggal lihat aja nih nanti perjalanannya, proses hukumnya seperti apa. Kak Melby sendiri melihat selebgram atau youtuber yang kita anggap glamor gitu, ada nggak sih dalam tanda politik money laundering? Sekarang ini banyak banget money laundry, dan aku udah tahu beberapa bisnis yang memang contoh kayak banyak ya, kayak misalnya ya pencucian uang itu biasanya orang punya money changer tuh rata-rata ada beberapa yang memang money laundry itu money changer itu dijadikan tempat untuk money laundry. Jadi contoh kayak ada banyak permainan black dollar itu dicuci, terus akhirnya dia cuci di money changer, terus setelah itu dipakai untuk biaya masukin ke perusahaan-perusahaan CSR yang seperti itu kan, akhirnya duitnya dipakai lagi. Jadi kan duitnya berputar gitu. Gunanya kan untuk perputaran uang gitu. Dan makanya aku sekarang gini, aku nggak pernah mau ikut-ikutan yang pamer-pamer kekayaan yang kayak gitu, karena bukan apa, kalau dulu mungkin oke, gue pernah cincin berlian itu dulu 2019 bro, itu kita punya sendiri, hasil sendiri. Tapi kalau sekarang kan udah yang bener-bener punya private jet, punya mobilnya, udah rumahnya juga ngeliatnya udah kayak istana boneka
udah gila gede-gede banget. Jadi ini justru harusnya kalian tuh berhati-hati gitu loh dengan show-show seperti itu akan menimbulkan banyak kecurigaan. Karena apa? Orang juga sekarang kan nggak bodoh. Melihat dia pakai mobil ini, rumahnya di sini, orang juga penasaran. Apalagi netizen Indonesia udah pada pinter, kepo, dicari tuh bapaknya kerja di mana, database-nya apa, KTP online, perusahaan online, ini itu, semuanya kan udah gampang untuk mengetahui seseorang. Jadi seharusnya kalaupun kita udah kaya aja mendingan belaga nggak kaya daripada udah kaya tapi hasilnya hasil kriminal, ya kan, hasil dari nyopet, hasil dari nyuri gitu loh. Cuman caranya aja yang berbeda. Kalau perusahaan kan lebih elegan, ya kan, lebih berkelas, tapi kan ujung-ujungnya sama aja gitu loh. Itu namanya melakukan hal yang dilarang oleh hukum gitu, tapi dia tetap lakukan, dia menikmati, dia foya-foya dengan hasil uang dari negara gitu kan. Itu benar-benar perbuatan yang tidak terpuji sih menurut saya gitu. KBB kan sebagai artis juga kecewa gak sih dengan kejadian ini, mencemarkan nama seorang artis juga kan? Ya kan, biarpun dia sebagai istri doang. Betul. Ya seperti kemarin kan banyak dana aliran yang dicurigai ya dari yang sebelum kasus ini kan, yang sempat ramai kemarin gitu. Tapi ini yang paling dahsyat. Jadi aku sebelumnya mengapresiasi kepada Kejaksaan Agung yang sudah bekerja keras. Ini keren banget, saya salut banget bisa ya kan, sampai dengan kabar terakhir sih 16 orang ya yang dijadikan tersangka, dan mungkin insya Allah pasti akan bertambah lagi karena ruang lingkupnya ini besar, karena pasti banyak banget pihak-pihak yang bermain gitu. Jadi sekali lagi tetap semangat terus untuk Kejaksaan Agung, dan kita sebagai masyarakat Indonesia bahagia sekali nih bisa sampai walaupun teman sendiri tapi ketika dia melakukan perbuatan yang salah ya tetap kita harus menghormati proses hukum, ya tetap harus ditindak pidana. Untuk artis yang merasa suaminya gajinya kecil tapi merasa mewah, gimana nih? Ya, jadi gini, nah inilah kecemburuan sosial ini kan sangat tinggi ya saat ini ya. Makanya gini, kita kan harusnya mendidik. Satu, jujur aja kalau orang normal itu ekonomi lagi pada susah sekarang. Apalagi semenjak pilek-pilek ini nih, dari Januari sampai ke sini nih, kita aja yang orang bisnis beneran aja sepi gitu loh. Ya kan, mau itu skincare kayak, mau showroom mobil kayak, toko emas kayak, semua tuh lagi pada menurun semua gitu. Jadi kasihan untuk orang-orang yang gajinya kecil, apalagi kayak PNS. Aduh kasihan banget PNS yang golongan-golongan rendah melihat begini, akhirnya orang jadi bercerai, banyak minta perceraian gara-gara ngelihat itu aja dibeliin, itu bisa hidup mewah, ini gue cuman bisa ngontrak rumah doang. Nah itu kan jadi menimbulkan kecemburuan sosial yang seharusnya kita tuh harus jaga. Jadi untuk YouTuber, selebgram, ataupun pengusaha ya udahlah sekarang soft aja mainnya, coba deh bikin kreasi, nggak usah pamer-pamer kekayaan yang lebih ke branding diri sendiri, atau emang kalau lu punya usaha ya usahanya yang difokusin, yang di-brandingin gitu, jangan malah show off kekayaan, karena akan memalukan ketika itu memang digunakan untuk hasil yang tidak baik dan tidak benar, apalagi untuk memperkaya diri sendiri, hukumannya tuh berat ya kan. Dan menjadi tersangka pencucian uang, TPPU segala macam, waduh. Itu sih dalam banget, karena takutnya kan jadi melebar nih. Nanti amit-amit ya takutnya saudaranya ikut bergabung juga, ini itu kita kan nggak tahu. Akhirnya buat apa gitu loh. Akhirnya cuman kayak sesaat habis itu shock pasti mentalnya. Pasti itu depresi gitu. Kalau nggak kuat-kuat pasti bisa gila lah, dari segitu mewahnya tiba-tiba langsung di penjara. Itu bagaimana, aset diambil semua. Katakanlah masih ada aset luar negeri, tapi kan tetap aja sih malu sih. Kasihan anak kan masih kecil ya kan, terus berita orang tuanya gitu, aduh kasihan anaknya nanti kalau udah umur 5 tahun ke atas udah mulai mengerti, ya orang tua gue di penjara gitu. Terakhir, hukuman yang pantas, kata pedas dari orang. Kalau menurut aku hukumannya kalau bisa hukuman mati, ya kan, itu paling pantas menurut aku. Karena apa? Ini benar-benar kriminalisasi yang sangat tinggi gitu loh. Benar-benar pemain yang sangat ulung sampai bisa mengambil aset negara sekian ratus triliun. Ini benar-benar tindakan yang sangat tidak terpuji, dan semoga nanti Kejaksaan Agung kan juga akan menelusuri lagi kira-kira pasal-pasal mana yang pantas, dan hukuman seberapa besarnya itu nanti kita tunggu proses hukumnya ke depan.